Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, janji Allah itu pasti, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkarinya. Maka bagi orang-orang yang beriman, perintah Allah yang diiringi dengan pemenuhan janji haruslah dijalankan meski rasa duka dan berat hati mengiringinya. Inilah yang terjadi pada ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika menghanyutkan bayinya di sungai Nil. Sang ibunda sangat cemas hingga yang ada di pikirannya hanyalah keselamatan bayi Musa dan kembalinya bayi Musa ke pangkuannya. Lantas, bagaimanakah cara Allah menghibur ibu Nabi Musa alaihissalam saat hatinya kosong setelah diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil? Dan bagaimanakah kisah kembalinya Nabi Musa ke pangkuan sang ibunda? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah." Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, "Ikutilah dia." Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 10-13. Sebagaimana yang telah diceritakan dalam ayat tersebut, ibu Musa sangat cemas hingga yang ada di pikirannya hanyalah keselamatan bayi Musa dan kembalinya bayi Musa ke pangkuannya. Hampir saja ia mengutarakan kegundahannya kepada masyarakat sekitar dan menanyakan keberadaan bayi Musa. Namun, Allah tahan ia dengan memberikan kesabaran dan keteguhan hati. Lalu ibu Musa meminta kepada putrinya yang paling besar, yaitu saudara perempuan Nabi Musa, supaya ia menelusuri sungai Nil untuk mencari jejak keberadaan bayi Musa, serta berita tentangnya secara diam-diam. Maka dari kejauhan ia melihat bayi Musa dipungut oleh keluarga Firaun dan tinggal di rumahnya. Keluarga Firaun kemudian mencari pengasuh yang dapat menyusui bayi Musa. Mereka sangat khawatir karena bayi Musa menolak menyusu kepada beberapa orang perempuan. Namun ini merupakan rencana Allah. Dalam firman-Nya Allah berkata, "Dan kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu." Quran Surat Al-Qasas ayat 12. Karena bayi Musa tetap menolak, maka keluarga kerajaan melakukan cara lain dengan mengutus beberapa kabilah dan para wanita kerajaan untuk pergi ke pasar, dengan harapan di sana mereka mendapatkan wanita yang tepat untuk menyusuinya. Saat mereka berkeliling pasar dengan membawa bayi Musa dan orang-orang berlalu lalang di hadapan mereka, maka saudara perempuan Musa melihat adiknya itu. Namun ia berusaha tidak menunjukkan bahwa ia mengenalinya. Ia hanya berkata, "Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Quran Surat Al-Qasas ayat 12. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah saudara perempuannya itu berkata demikian, mereka pun berkata kepadanya, "Bagaimana kamu tahu keluarga itu akan memelihara dan berlaku baik terhadapnya?" Lalu saudara perempuannya itu menjawab, "Mereka hanya ingin membahagiakan raja dan mengharapkan kebaikannya." Kemudian mereka mengikuti wanita itu dan pergi bersamanya ke rumah yang dimaksud. Lalu ibunda Musa langsung mengambilnya. Ketika menyusuinya, bayi yang tidak lain adalah Musa alaihissalam itu langsung menyedot dan meminum susunya. Mereka pun merasa sangat senang dan bahagia. Selanjutnya salah seorang dari mereka pergi untuk menyampaikan kabar gembira kepada Asia. Maka Asia pun memanggil wanita itu yang tidak lain adalah ibu Musa itu sendiri.
dan menawarkan supaya dia mau tinggal bersamanya. Tetapi Ibu Musa menolak dengan berkata, "Kami mempunyai suami dan beberapa orang anak yang tidak bisa aku tinggalkan kecuali jika engkau membawa mereka juga bersamaku." Kemudian istri Firaun itu mengirimkan utusan untuk mengambil suami dan anak-anaknya. Setelah tinggal di sana dan menyusui, dia pun digaji dan diberi nafkah, pakaian, dan segala kebutuhannya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan antara keduanya, Musa dan ibunya. Maka bergembiralah Ibu Musa karena ia dapat berkumpul kembali dengan anak yang dicintainya. Sahabat Muslim, demikianlah cara Allah menghibur Ibu Musa dan menyatukan kembali dengan Musa alaihissalam. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada Ibu Musa bahwa akan mengembalikan Musa kepadanya dan mengangkatnya sebagai Rasul. Hal itu merupakan bentuk pengembaliannya dan itu pula menjadi bukti kebenaran kabar gembira tentang kerasulannya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.